Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk dalam hari keempat. 7 hari membangkitkan semangat hidup. Di hari keempat ini dengan tema, mengapa engkau menampar aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, dengan apa akan aku balas kemurahan-Mu Tuhan yang tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah kami boleh tetap seperti yang Engkau mau. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hari-hari ini saya terus diingatkan tentang karya Tuhan di kayu salib. Kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa, proses yang harus Tuhan alami sampai kepada penyaliban, itu akan membuat kita semakin lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan
dan membayar harga bagi Tuhan. Tema di hari keempat ini, mengapa engkau menampar aku? Kita tahu kisah perjalanan hidup dari Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi manusia. Kita boleh lihat dalam Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Tetapi kita akan membaca dari ayat 19. Perikop ini tentang Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Ayat 19 berkata demikian. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan apa yang dia lakukan. Dia mengajar di rumah ibadat, dia tidak sembunyi-sembunyi. Nah, yang menampar dia malah prajurit atau penjaga di tempat itu menampar Tuhan Yesus. Kita lihat kisah ini. Lalu di Matius 5 ayat 39, kita boleh lihat Matius 5 ayat 39 berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus menyatakan apa yang dia lakukan, dan pada saat itu penjaga menampar dia, Tuhan Yesus tidak berkata, aku kasih pipiku yang sebelah lagi untuk ditampar. Di ajaran Tuhan Yesus di Matius 5 dikatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam ayat ini bukan berarti ketika seseorang menampar hidup kita, menampar pipi kita, kita kasih yang satu. Yang satu tadi sudah ditampar, kita kasih satu lagi. Bukan. Tapi kita boleh melihat mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia menyampaikan apa yang dia lakukan selama ini, kamu tidak usah tanya aku, kamu tanya saja orang-orang yang aku layani. Aku tidak sembunyi-sembunyi, aku melayani di rumah ibadat. Tapi penjaga menampar dia. Yesus tidak membalas. Yesus tidak melakukan apa yang harusnya dia bisa lakukan pada saat itu, tapi karena dia tahu bahwa semua yang dia lakukan ini untuk manusia, untuk menebus manusia dari dosa, dia rela mengalami kehinaan, dia rela mengalami segala sesuatu yang harus dia hadapi. Berdasarkan kitab Yohanes, penganiayaan fisik pertama yang Yesus alami sebelum penyiksaan di kayu salib
adalah ketika dia ditampar oleh seorang penjaga atau tentara Romawi akibat dia mengatakan sesuatu yang benar. Dari pernyataan ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang hendak saya sharingkan kepada kita. Yang pertama adalah, pernahkah saudara-saudaraku semua mengalami hal yang serupa ketika saudaraku ditentang, bahkan dianiaya dengan sikap kata-kata yang menyakitkan karena melakukan kebenaran, karena menyampaikan kebenaran? Jika hal itu pernah engkau dan saya alami, jangan takut menghadapi hal itu, karena Tuhan Yesus sendiri menjalaninya dengan penuh keberanian, karena dia tahu dia melakukannya untuk manusia. Kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 2-3, di mana saat itu Paulus di hadapan mahkamah agama. Paulus berkata begini, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ayat 2 katakan begini, "Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus." Tuhan Yesus alami Paulus yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Sampai hari ini aku memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah." Mulutnya ditampar pada saat itu. Tapi Paulus berkata, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Tuhan sendiri sudah mengalami hal itu, mengalami aniaya. Paulus mengalami aniaya, dia seorang anak Tuhan. Dan harusnya kita memiliki sikap hati yang siap menerima aniaya, yang siap menerima proses daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita melihat hal ini berbicara bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita dalam menanggapi orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menampar setiap kita. Apakah mudah? Tidak mudah. Dalam bukunya, William Barclay menulis, menurut hukum rabbinis Yahudi, Bapak Ibu, menampar orang dengan memakai bagian belakang, ya. Jadi menurut adat Yahudi pada saat itu, kalau menampar orang dengan memakai bagian belakang telapak tangan, mengandung arti penghinaan itu 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat ketimbang menampar dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Jadi ketika menampar orang dengan memakai bagian belakang telapak tangan, mengandung arti penghinaan itu 2 kali lipat menurut dari hukum rabbinis Yahudi. Jadi kalau menurut saya begini, kalau memang dari rabbinis Yahudi, kalau ada seseorang yang menampar, ya, dengan tangan belakang kanannya, dengan belakang tangan ini, maka itu penghinaan 2 kali lipat. Jadi yang dimaksud Yesus di sini, meskipun orang yang dengan sengaja menghina engkau dengan hinaan yang paling berat atau yang paling menyakitkan, engkau sama sekali tidak boleh membalas dendam. Engkau tidak boleh membalas dendam. Jadi kita tidak tahu waktu Tuhan Yesus ditampar dengan tangan belakang seperti ini, kalau adatnya dari Yahudi, maka itu penghinaannya 2 kali lipat. Tapi itu pun Yesus katakan jangan balas. Sama dengan kehidupan kita,
Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu poin pertama. Jadi kalau kita mengalami hal ini, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, jangan engkau takut ketika engkau dianiaya, ketika engkau ditindas dalam hal apapun, karena Tuhan Yesus sendiri mengalaminya, Paulus mengalaminya. Tapi Alkitab katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Berbicara menampar pipi, bagaimana kita mengasihi mereka yang telah menyakiti kita? Memang gak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa buat orang yang menyakiti kita. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena jikalau kita memiliki dendam, dendam bisa menjadikan kita memiliki akar pahit dalam hati dan membuat kita tidak bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah memaafkan orang tersebut. Di Matius 18 ayat 21 berkata, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas kita mengampuni orang lain. Waktu Yesus ditampar, dia tidak marah. Dia hanya menyatakan kebenaran yang harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita mengalami proses hidup daripada Tuhan. Setiap kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Tapi bagaimana respon kita kepada Tuhan? Bagaimana tanggapan kita kepada Tuhan? Kita coba lihat seseorang dalam satu keluarga yang berumah tangga ya. Seorang istri memaafkan suaminya yang selingkuh. Ya, dia memang tidak bisa melupakan kejadian itu. Tetapi bukan berarti dia tidak memaafkan. Tetapi kita lihat di sini, dengan tidak melupakan kejadian itu, sang istri belajar dari masa lalu. Dia belajar, kenapa ya suamiku ini selingkuh? Oh, aku harus lebih lagi perhatian. Oh, caraku juga berpakaian, aku harus juga bisa lebih baik. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh sang istri ini. Begitu juga sang suami. Ketika dia sudah berbuat salah, dia minta maaf kepada istrinya. Mungkin istrinya tidak bisa melupakan, tapi dia belajar mengambil satu komitmen untuk melupakan kejadian itu pelan demi pelan, tetapi memperbaiki diri supaya tidak jatuh dalam keadaan yang sama. Jadi dalam poin ini, jika engkau dipermalukan karena kebenaran, biarkan hal itu terjadi. Kalau dia menganiaya engkau, berarti dia orang yang termasuk menampar Tuhan, menghina Tuhan, menyakiti Tuhan, dan Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu. Poin kedua adalah jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengalami sesuatu hal penghinaan yang luar biasa, bahkan dia siap ditampar. Aplikasinya dalam hidup kita adalah ketika Tuhan sudah menjadikan kita berharga, tanpa kita sadari, dengan sikap-sikap kita kepada Tuhan, kita kembali menampar dia untuk kedua kali. Melalui apa?
Melalui sikap hidup kita, melalui tindakan kita. Tuhan sudah mengalami penganiayaan, Tuhan sudah mengalami proses penyaliban demi menjadikan kita berharga. Tapi nyatanya kita kembali mengulang hal yang sama dengan sikap-sikap kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita boleh melihat hal ini, bahwa Tuhan mau untuk setiap kita menyadari bahwa kita harus lebih dan lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 29 berkata, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan ada lagi statement di hadapan Tuhan bahwa aku akan lakukan apa yang orang lain lakukan. Kalau dia baik dengan aku akan baik dengan dia. Tapi kalau dia tidak baik, bahkan dia melakukan sesuatu hal yang menurut saya keterlaluan, saya akan balas. Kalau kita punya sikap seperti ini, kita adalah orang atau pribadi yang kembali menampar Tuhan, mempermalukan Tuhan, menyakiti Tuhan. Bukan hanya penjaga itu yang menyakiti Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak tindakan kita yang mencoreng, mempermalukan Tuhan. Anugerah Tuhan sudah diberikan, tetapi kita sia-siakan. Beberapa waktu ini Tuhan ingatkan begini, banyak dari anak-anakku hari-hari ini bukan menyalibkan Tuhan kedua kali, tapi saya membawa satu kalimat, menampar Tuhan kembali dengan sikap-sikap kita. Merasa diri bahwa apa yang kita dapat itu karena kerja keras kita, bukan karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Dengan sikap-sikap kita yang cuek, sikap-sikap kita yang acuh tak acuh. Kita kan sebagai manusia, seringkali kalau dipuji senang. Amin. Senang kita dipuji. Tapi kalau seandainya kita tidak dipuji, ada kalimat-kalimat yang menyakitkan, kita tidak terima, ego kita langsung muncul. Sama seperti seseorang pernah cerita kepada saya, Bu Elis butuh dana. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan berkat. Dia cerita bagaimana cara Tuhan menolong. Dia cerita bagaimana Tuhan melakukan keajaiban. Tiba-tiba Bu Elizabeth, ada seorang anak Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saya. Dia bilang, Tuhan menyuruh saya memberikan berkat ini buat ibu. Wah, saya senang sekali. Orang ini cerita seperti itu. Dan uang yang dikasih itu Bu Elizabeth banyak jumlahnya. Dan itu bisa mencukupi kebutuhan anak saya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menolong hidup kita ketika Tuhan tidak berkata-kata atau menyampaikan sesuatu. Lalu ketika ibu ini cerita, saya bilang, ya begitulah manusia. Kita tetap semangat, Tuhan pasti tolong kita. Tapi dengan kuat. Tuhan itu ingatkan begini, banyak dari anak-anakku, ketika dia mendapatkan berkat, atau pernyataan Tuhan katakan saya harus memberikan ibu berkat. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang Tuhan berikan karunia, lalu menyampaikan, Tuhan sampaikan kepada saya, Bapak harus belajar untuk melepaskan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya.
Mereka tidak akan mudah melepaskan itu, karena apa yang mereka miliki merupakan satu yang sudah bersama-sama dengan mereka, satu ikatan. Tidak mudah. Tapi ketika ada pernyataan Tuhan, Tuhan suruh saya memberkati, semangat. Tapi untuk melepaskan sesuatu, tidak semua orang semangat untuk melakukannya. Kalau sikap kita, mental kita masih seperti ini, kita termasuk orang yang menganiaya atau menampar Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan berkat itu buat kita. Contoh orang-orang yang kembali menghina Tuhan dan kedaulatannya. Saya diingatkan beberapa keluarga yang memang dilayani. Saya melihat bagaimana proses hidup yang mereka alami. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan mereka tidak memiliki keturunan. Banyak hal yang sharing dengan saya, bahkan yang didoakan, mengalami mujizat, di mana mereka mendapatkan keturunan. Dari 10 keluarga ini, ada 1-2 keluarga yang memang Tuhan izinkan sampai hari ini tidak mendapatkan keturunan. Tapi berjalan waktu, saya melihat perkembangan keluarga ini adalah keluarga yang pertama. Tuhan izinkan dia tidak memiliki keturunan, sampai pada akhirnya ternyata dia menjadi orang tua buat keponakannya. Yang ternyata papa mama dari anak ini tidak ada lagi. Dan akhirnya tantenya lah yang akan menjadi mama buat dia. Semua cara sudah dilakukan. Tapi kembali kepada kedaulatan Tuhan. Lalu ada satu keluarga lagi ketika dia sharing, dia tidak bisa punya anak. Sampai akhirnya suatu saat ada pernyataan Tuhan. Seorang hamba Tuhan menyampaikan bahwa dia akan mempunyai satu keturunan. Menurut dia tidak mungkin. Tapi dia tetap berdoa, tetap pasrah. Dengan proses bayi tabung yang ada, ternyata suaminya hanya bisa dengan sel sperma yang dia miliki, semua sudah dilakukan oleh tim dokter, hanya bisa 1 anak. Dan umur anak itu sekarang sekitar 4-5 tahun. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ini satu sikap yang baik. Satu sikap anak Tuhan yang menghormati Tuhan. Ini yang Tuhan suka dari setiap anak-anaknya. Menyadari kedaulatan Tuhan, tetap mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ada orang yang merasa bahwa Tuhan ini tidak sayang aku. Saya secara pribadi waktu layanin beliau, sampai semua tim dokter sudah lakukan untuk tindakan dia punya anak, dengan proses bayi tabung juga. Tapi ketika dokter itu memberikan suntikan dengan dosis yang tinggi untuk proses dari sel telur, dia di pulau yang lain, bukan ada di Jakarta, itu dia bilang, dia merasa kecewa. Ternyata dokter bilang, kamu tidak bisa punya anak. Dengan jalur bayi tabung pun tidak bisa. Karena kita sudah proses dengan suntikan, dengan obat, tapi tidak bisa. Dia kecewa. Dia marah. Dia tidak terima, apa dosaku, apa salahku. Ini sikap mental yang tidak mengerti kedaulatan Tuhan. Sampai ada lagi satu keluarga yang merasa bahwa dia kaya, dia punya uang. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan didik dia. Karena merasa bahwa dengan uang yang dia punya, dia bisa punya keturunan seberapapun, bahkan jenis kelamin apapun. Tuhan katakan, ini satu kekejian buat aku. Dia menampar aku. Dia menganiaya aku. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia punya otoritas di dalamnya. Lihat, aku akan didik dia supaya dia tahu uang bukan segala-galanya. Jikalau aku yang memberikan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jikalau aku sudah menetapkan untuk dia memiliki anak itu, maka aku yang memberikan, karena otoritas tertinggi ada di dalam diriku. Tuhan izinkan dididik.
Karena apa? Engkau beraninya menganiaya aku, engkau berani menampar aku, tidak menghormati aku. Seringkali kita seperti itu. Tapi saya mau katakan, pesan Tuhan ini sangat kuat. Kalaupun kita diberikan berkat oleh Tuhan, uang oleh Tuhan, engkau harus sadari bahwa itu semua dari Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk hal itu. Dan jangan bermain-main dengan Tuhan. Berbicara menampar, saya mau ambil punya kalimat tersendiri. Mengapa engkau meremehkan aku? Mengapa engkau menampar aku? Kenapa engkau menganiaya aku? Emangnya kamu siapa? Aku Tuhan yang berkuasa. Aku yang sudah menebus engkau di kayu salib, menjadikan engkau berharga. Mengapa engkau yang menjadi pemilik atas segala sesuatu? Tanpa kita sadari, kita tidak ngomong begitu. Tapi sikap hati kita menunjukkan bahwa kita menganiaya Tuhan. Tuhan mau untuk setiap kita menyadari hal ini. Kita harus bertobat. Kadang-kala kita terlalu sombong, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita, tapi kita terlalu sombong, terlalu berpikir bahwa apa yang kita dapat semua karena kita. Jadi kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Merasa diri kita bisa, merasa diri kita pintar. Secara ini enggak benar. Enggak, kita harus belajar tulus. Saya percaya ketika orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan. Karena seperti seorang bapak dengan anak, bapaknya ngobrol sama anaknya, rahasia-rahasianya akan dia sampaikan. Contoh, saya sebagai orang tua punya anak. Kalau anak saya dekat sama saya, dia ngobrol cuma 5-10 menit. Papa, Ma, ini aku butuh ini, Ma butuh ini. Ya udah deh pergi gitu ya. Udah tetap dijawab, ada hal-hal yang dia jawab sebagai orang tua, dia berikan sesuatu kepada anaknya. Tetapi ketika anak itu ngobrol, Pak tadi kan sekolahku begini, gini. Lalu ngobrol papanya, Papa tadi di kerjaan begini, cerita. Rahasia-rahasia dari papanya akan disampaikan, isi hati papanya akan disampaikan. Nah, ini penting buat setiap kita. Ketika kita berdoa, ketika kita ambil waktu dengan Tuhan, disinilah Tuhan menyampaikan apa yang ada di hatinya. Ketidaksukaan Tuhan atas sikap kita, buat Tuhan puas atas hidup kita, Bapak Ibu. Jangan dia nanti merasa berpikir bahwa begini, aku sudah memberikan kasih karunia kepada anak-anakku, tapi mereka tidak menghargai hal itu. Walaupun Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepada anak-anaknya yang mau menerima hal itu dengan benar. Kalau hatimu masih kotor, pikiran kita selalu negatif, menghina hamba-hamba Tuhan, menghina anak-anak Tuhan, engkau berarti termasuk orang yang menampar Yesus. Dan Tuhan pasti mendidik engkau dengan caranya, supaya, kamu harus sadar, kamu salah. Engkau yang meremehkan orang lain, ya, menganggap orang lain lebih rendah, menyampaikan kata-kata yang menyakitkan orang lain, engkau lebih berharga, engkau lebih kaya, engkau lebih hebat, engkau termasuk orang yang menampar Tuhan. Mulutmu yang jahat, perkataan-perkataan kita yang sering kali menghakimi orang. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang sering kali menceritakan, lihat tuh, itu tuh, hamba Tuhan itu ya, dia kan berada ya, tapi kayaknya dia nggak perhatikan kita. Waktu orang itu cerita, Tuhan hanya ingatkan, suruh diam. Jangan dia terlalu banyak menghina hamba Tuhan. Jangan terlalu banyak dia berkata, dia kan kaya, tapi lihat dia nggak memperhatikan. Itu urusan hamba itu kepada aku. Dan apakah dia tahu apa yang dilakukan hamba Tuhan itu? Suruh dia diam. Kalau enggak, aku akan didik dia.
Kadangkala kita tidak menyadari hal itu. Mulut kita harus belajar untuk diam. Makanya saya belajar terus bersama dengan Pak John. Ketika ada orang-orang yang selalu menghakimi, yang selalu berpikiran negatif, kalau kita mulai nimbrung, Roh Kudus tuh ingatkan loh, kamu gak usah cerita-cerita begitu, kamu gak usah ikut-ikutan. Walaupun menurut kita itu benar atau sesuatu hal yang kita lihat, kita gak ada urusannya. Kalau engkau lakukan itu, engkau menampar aku, engkau menghina aku, engkau bukan hambaku. Saya terdiam. Sejak itu saya belajar, ketika ada hal-hal yang negatif, saya berusaha diam. Saya berusaha, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan tidak dihakimi dalam hal ini. Kita mau belajar kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, ampuni kesombonganku. Kadangkala aku terlalu sombong, terlalu menganggap diriku lebih dari orang lain. Ternyata aku termasuk dengan penjaga yang menampar engkau. Aku termasuk pribadi yang mempermalukan Tuhan. Saya mengalami proses Tuhan, ujian Tuhan yang luar biasa. Tetapi Alkitab katakan, tetap lakukan kebaikan, tetap berikan kasih itu. Dan ketika orang itu menyakiti terus menerus, saya tetap berdoa. Itu mungkin karena Ibu Elizabeth hamba Tuhan. Enggak, karena kita tahu firman Tuhan yang akan membalas. Kalau tadi saya lagi baca Bapak Ibu di 2 Samuel, ada satu kisah waktu Daud melakukan perjalanan, dan saat itu Simei mengutuki Daud. Wah, dikutuki, Daud katanya ya, di 2 Samuel 16. Enyah kamu, enyah, engkau penumpah darah, engkau orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja gitu. Lalu dikatakan lagi, Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Dia kutuki Daud. Lalu waktu saya baca ayat ini sangat kuat, Tuhan katakan begini, kamu lihat sikap dia. Dia katakan begini, waktu Abisai anak Zeruya bilang, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya, kata orang yang bersama-sama dengan Daud. Tapi Daud bilang apa? Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Tapi ada ayat selanjutnya yang dia berkata, Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kalau ceritanya begini, ketika Simei mengutuki Daud, dia bilang, ya kalau Tuhan memang yang suruh dia untuk ngutukin aku mau apa? Emang kita mau bilang ke Tuhan, kenapa kau kutuki? Kenapa Tuhan suruh Simei mengutuki aku? Emang kita bisa larang? Tapi dia bisa bilang, biarkan aja, mana tahu Tuhan memang yang suruh dia. Bisa nggak kita seperti itu? Punya sikap hati ketika seseorang mengutuki kita, biarkan aja. Mana tahu memang Tuhan suruh dia untuk mengutuki aku, memproses aku supaya semakin murni, biarkan saja. Tapi aku yakin nanti Tuhan akan membalas kutuk itu menjadi berkat. Selama apa? Selama hidupku benar. Karena kalau sampai orang mengutuki kita, menghakimi kita, dia yang akan berurusan dengan Tuhan. Karena secara nggak langsung dia sudah menghina Tuhan, menghina hambanya, menghina hidup kita. Tuhan yang akan berurusan, berarti dia menampar Tuhan, mempermalukan Tuhan dengan sikap hidupnya.
Hari-hari ini banyak hal yang Tuhan singkapkan. Saya bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya, pernah menyampaikan kata-kata negatif, menyampaikan berita-berita busuk. Tapi seolah-olah Tuhan menunjukkan, kamu lihat nak, bagaimana aku mengajar dia, bagaimana aku mendidik dia. Ketika orang tersebut mengalami proses, mengalami dampak atas apa yang dia ucapkan, kembali kepada sikap kita. Sikap saya menanggapi itu bukan bilang begini, bagus, siapa suruh lo, ya kan? Kemarin kamu sih sampaikan berita-berita busuk, menyakiti hatiku. Kamu lihat sekarang apa yang kau dapat. Kamu lihat sekarang apa yang anakmu alami. Kamu lihat. Bukan begitu sikapnya. Tapi ketika orang tersebut Tuhan izinkan menyakiti saya, ketika orang tersebut Tuhan izinkan memproses saya dengan kata-kata yang pahit, yang sakit, sikap hati saya adalah, Tuhan, ampuni mereka. Aku tahu yang aku lakukan adalah seperti yang Engkau mau. Tuhan, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak baik buatnya. Ternyata ketika Tuhan mendidik orang tersebut, sikap saya adalah kembali kepada Tuhan. Tapi kasihan hidupnya seperti itu, Tuhan. Jadi sikap kita harus benar. Jangan kita menjadi pribadi yang menampar Tuhan untuk kedua kali. Tapi yang terakhir adalah, jadilah pribadi yang siap ditampar, siap dianiaya, siap diproses, supaya kita semakin naik kelas secara rohani di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah, tapi Tuhan bisa lakukan itu untuk manusia. Paulus lakukan dan alami itu, dan kita harus siap. Tapi janganlah kita menjadi pribadi yang menampar Tuhan, menampar orang lain, tapi kita siap ditampar. Artinya kita siap diproses, kita siap dianiaya, kita siap diuji supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Caranya cuma satu, lekat dengan Tuhan, hidup dalam firman, kita menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan bisa alami itu, Tuhan lakukan itu, Tuhan hadapi itu dan sampaikan terus kebenaran. Karena dia tahu dia membela manusia. Yang harus kita lakukan apa? Ketika kita diproses dalam hal itu, ketika kita diizinkan tanda kutip ditampar dengan situasi yang ada, kita berkata, aku tetap sampaikan kebenaran, aku tetap mengampuni, aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan yang akan membalas semuanya. Lalu yang terakhir tadi saya katakan, jangan kita menjadi pribadi yang menampar orang lain. Artinya jangan kita menjadi oknum yang menyampaikan kata-kata yang menyakitkan, yang menyampaikan kata-kata yang melumpuhkan iman orang, yang menyampaikan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Karena kita yang akan berperkara dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus belajar berkata, lekatkan hatiku Tuhan. Karena semua yang kami dapat karena kemurahan Tuhan, kita harus berani berkata. Saya percaya ketika kita melekatkan diri, ego-ego kita itu luntur. Kesombongan-kesombongan kita itu luntur. Ingin dipuji itu luntur. Bahkan perkataan-perkataan negatif yang seringkali kita ucapkan ke orang luntur. Merasa diri benar itu luntur. Semuanya luntur Bapak Ibu. Kedagingan kita ini seperti lepas-lepas satu persatu. Buat Tuhan puas atas hidup kita. Buat Tuhan bangga memiliki kita. Lekatkan hatiku
Semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Lekatkan hati-Mu, tujuan hidupku. Kembali kita katakan semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar ini menjadi doa kita malam hari ini. Kuncinya melekat dengan Tuhan, doa, dan baca firman. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan menampar kita, menganiaya kita. Kita tetap suarakan kebenaran. Dan ketika kita mengalami hal ini, kita berkata, aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, aku mengampuni.
Dan biarlah kita menjadi pribadi yang tidak menganiaya Tuhan, yang tidak menampar Tuhan dengan sikap-sikap kita. Ini pesan Tuhan yang penting, karena Tuhan mau bagaimana Tuhan puas memiliki kita. Tuhan bangga menjadikan kita sebagai anaknya, sehingga dia berkata, "Nak, jangan sakiti aku dengan sikap-sikapmu. Nak, jangan engkau tampar aku dengan kelakuanmu. Jangan engkau tampar aku dan engkau menganggap dirimu engkau kaya, engkau diberkati, tapi engkau harus sadar bahwa otoritas tertinggi ada di dalammu." Itu pesan Tuhan yang kuat, karena Tuhan menemukan banyak setiap kita yang tanpa kita sadari kita menampar Tuhan kembali, mempermalukan Tuhan dengan sikap-sikap kita yang tidak benar dan sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Tangkap hal ini, doakan malam ini, koreksi diri, ampuni mulutku Tuhan, jika selama ini mulutku tidak benar, mengata-ngatai hamba Tuhan, selalu negatif, berpikiran buruk. Kuduskan pikiranku, mataku selalu tidak benar, nonton yang tidak benar. Aku ternyata adalah orang-orang yang tanpa aku sadari, aku menyakiti engkau, aku menganiaya engkau. Ampuni aku. Biar itu menjadi doa kita malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa kami. Kami mau belajar untuk melekatkan hati kami kepadamu. Dan jadikan kami pribadi yang terus mempunyai waktu berdoa dan membaca firman-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kembali naikkan pujian ini. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, tepatkan semua. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, ubahkan kami, ampuni kami, biar kami semakin berkenan
sampaikan, yang sudah kami dengar, tidak ada sesuatu apapun yang dikurangi atau yang ditambahi. Biar semua yang sudah Tuhan sampaikan kepada hamba, hamba sudah sampaikan kepada semua anak-anak-Mu. Kami tanggalkan setiap pikiran-pikiran apapun yang menggerogoti pikiran kami, supaya kami semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terus Engkau berbicara di hati kami, tuntun kami, ajari kami, supaya kami semakin benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Dan esok jam 7 malam kita akan masuk dalam talk show ya. Nanti ada tanya jawab melalui live chat yang ada. Bisa inbox, kita akan membahas tentang ternyata sorga itu ada, kesaksian yang ada dan firman Tuhan yang akan menuntun setiap kita supaya kita semakin diteguhkan dan semakin mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan terima berkat daripada Tuhan dari Bapak Pendeta John Freddy Purba. Ya, kita akhiri acara live malam hari ini, dan kita tetap berdoa buat acara besok supaya talk show untuk program berikut yang bertemakan tentang ternyata sorga itu ada, itu tetap menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kebaikan-Mu, kemurahan, Engkau menasehati kami, menegur kami. Tandanya Tuhan sangat cinta kepada kami. Oleh karena itu Engkau mengurapi, menolong, mengubahkan hati kami supaya kami berkenan di situasi apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan semakin membuat kami cakap, membuat kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai, memberkati kita sekalian dimanapun kita berada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memulihkan hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.